Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah berdoa bersama-sama. Silakan kembali lagi. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah hari ini semua masuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat gak minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Iya benar, minggu kemarin kita belajar tentang hadis keutamaan memberi. Ada yang masih ingat gak? Salah satu kandungan dari hadis keutamaan memberi adalah apa? Iya Haidar. Iya benar, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kalian sudah belum mengamalkan kandungan dari hadis keutamaan memberi ini? Ya, dengan cara apa sih kita mengamalkannya? Ya benar, dengan cara memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang ini kita akan belajar mengenai hukuman. Ada yang tahu gak apa itu hukuman? Belum ada yang tahu ya hukuman itu apa? Nah, hukuman ini adalah salah satu hukum yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, kalau ilmu tajwid pasti kalian sudah pernah dengar karena saat kalian kelas 3 pasti kalian sudah belajar tentang salah satu ilmu tajwid kan? Iya, ilmu tajwid itu apa? Iya benar, ilmu tajwid adalah hukum-hukum tentang cara membaca huruf-huruf dalam Al-Quran. Nah, salah satu ilmu tajwid itu adalah hukuman. Nah, hukuman yang akan kita pelajari hari ini ada dua macam, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Nah, di dalam buku kalian di sana sudah ada ya pengertian tentang hukuman, bisa dibuka bukunya. Nah, di sana dijelaskan apa itu hukum mad. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh macam-macam dari hukum mad, kita harus mengetahui dulu pengertian dari hukum mad. Nah, menurut bahasa, mad ini artinya panjang. Kemudian secara istilah, mad adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu salah satu huruf mad. Nah, ada apa saja huruf mad itu? Ya, ada huruf alif, waw, dan ya. Nah, huruf-huruf ini bisa dikatakan hukum mad juga ada alasannya. Yang pertama, huruf alif. Huruf alif dibaca hukum mad karena didahului oleh baris fathah. Nah, kemudian yang kedua, huruf waw. Huruf waw ini karena didahului baris domah. Kemudian huruf ya. Huruf ya ini didahului oleh baris kasroh. Setelah kalian mengetahui pengertian dari hukum mad, di buku kalian ada macam-macam hukum mad. Yang pertama itu mad asli atau yang biasa disebut mad tabi'i. Nah, mad asli atau mad tabi'i ini ialah yaitu alif yang diikuti huruf fathah, kasroh yang diikuti dengan huruf ya, dan waw yang diikuti huruf domah. Cara membacanya itu satu alif atau dua harokat. Contohnya ada di dalam buku kalian yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, wala la itu ada huruf alif yang diikuti dengan huruf fathah, dibacanya satu alif dua harokat. Wala, kemudian yahuddu ala ta'amil miskin. To'a yaitu huruf alif yang diikuti huruf fathah, to'a,
to'a. Kemudian mil miskin, huruf iya yang diikuti dengan huruf kasroh, miskin. Wala ta'amil miskin. Nah, kemudian selain itu ada juga fiha kutubun qayyimah. Nah, fiha alif yang diikuti huruf fathah, kemudian fal muriyati qadha. Falmu ada huruf waw yang diikuti huruf domah, dibacanya sama, satu alif atau dua harokat. Falmu riyati qadha. Seperti itu ya. Kemudian macam-macam yang kedua ada mad far'i atau mad cabang. Mad far'i adalah cabang dari mad asli, yaitu bacaan panjang yang bacanya melebihi mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya itu 2-6 harokat. Nah, mad far'i ini macam-macamnya tuh terbagi lagi menjadi 14 macam. Macam-macam dari mad far'i, yang pertama ada mad wajib muttasil. Nah, di buku kalian ada ya macam-macam dari mad far'i. Kalian bisa baca sambil memperhatikan ibu menjelaskan. Mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i yang diikuti huruf hamzah dalam satu kata. Panjangnya itu 2 alif, yaitu 5 harokat atau 6 harokat atau 3 alif. Contohnya itu dalam Quran surat An-Nasr ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jim di sini bisa dibaca 2 alif atau 3 alif. Nah, jim di sini dikatakan mad wajib mutasil. Bisa dilihat di dalam buku kalian, jimnya ada seperti bendera ya, jim dengan diikuti fathah dan bendera, kemudian setelahnya ada huruf hamzah. Nah, seperti tadi yang dikatakan pengertian mad wajib mutasil, bahwa mad wajib mutasil itu adanya huruf mad asli yang diikuti oleh huruf hamzah. Dibacanya 2 alif, 5 harokat atau 2-5 alif, 2-3 alif. Kemudian selain itu di buku kalian juga ada contohnya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Syita'i ketemu dengan hamzah yang berharokat kasroh. Kemudian ada falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Kenapa? Nah, selain ada mad wajib mutasil, yang kedua adalah mad wajib munfasil. Mad wajib munfasil ini hampir sama dengan mad wajib mutasil, tetapi bedanya kalau mad wajib munfasil ini adalah mad tabi'i yang diikuti huruf hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Kalau tadi mad wajib mutasil itu dalam satu kata, iza jaa dalam satu kata, kalau mad wajib munfasil ini terpisah 2 kata. Panjang bacaannya sama, 1 alif 4 harokat, 2 alif 5 harokat sampai 5 dan 5 alif. Contohnya itu illa anfusahum qalu innama ala innahum illa anfusahum illa anfusahum. Illa huruf lam beralif yang berharokat alif fathah bertemu dengan huruf hamzah berharokat fathah. Illa itu artinya kecuali, bertemu dengan anfusahum. Jadi mereka dalam 2 kata, illa anfusahum, illa anfusahum. Kemudian qalu innama, qalu satu kata, innama satu kata lagi, jadi ada 2 kata. Kemudian selain mad wajib munfasil ada mad arid disukun.
Mad adatul sukun ini adalah mad tobi'i yang diikuti oleh huruf hidup yang dimatikan karena ada di akhir bacaan atau posisi wakof. Nah, cara membacanya itu 2 atau 4 atau 6 ketukan. Bisa dipilih salah satu, mau 2, 4 atau 6. Contohnya itu seperti azaban azim. Nah, di buku kalian ada ya, di sana ada tabel, di sana tuh ada tabel dibaca dan lafal. Nah, lafalnya itu azaban azimun. Nah, ketika diwakofkan maka bacaannya adalah azaban azim. Nah, diwakofkan juga dipanjang, cara bacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 ketukan. Kemudian ada la yu'minuna. Kemudian ketika diwakofkan maka menjadi la yu'minun. La yu'minun. Nah, kemudian wa ma yash'uruna. Kemudian jika diwakofkan jadi wa ma yash'urun. Kemudian la yarji'una. Ketika diwakofkan menjadi la yarji'un. Kemudian yang keempat ada mad lain atau mad lin. Mad lain atau mad lin ini adalah mad yang terjadi ketika huruf waw sukun dan ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya itu menjadi lunak dan lemas, panjangnya itu 2 harokat. Contohnya itu ada di buku kalian di tabel lafal dan dibaca. Nah, lafalnya itu sufa, ketika dibaca mad lain jadi suf. Kemudian khaufun, ketika dibaca mad lain jadi khauf. Kemudian baitun, dibaca mad lain menjadi bait. Kemudian syai'in, dibaca mad lain jadi syai'. Nah, kemudian yang kelima ada mad badal. Mad badal, badal itu artinya pengganti. Jadi mad badal itu bertemunya 2 hamzah dalam satu kata. Hamzah yang pertama ini berharokat dan hamzah yang kedua ini sukun. Hamzah yang kedua ini diganti menjadi huruf mad. Nah, contohnya itu di tabel itu ada asal katanya itu utu, kemudian menjadi utu, kemudian imanan, kemudian menjadi imanan, kemudian amanu, kemudian amanu. Tuh. Selain mad, kemudian ada mad farqi. Mad farqi adalah mad yang terjadi dari bertemunya antara mad badal dan huruf bertasydid. Cara membaca mad farqi ini 6 harokat dan mad farqi ini ada pada surat-surat tertentu. Nah, di sana tuh ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 143 sampai 144 yang berbunyi Qul adzakarain harrama amil unsayain. Kemudian di Quran surat Yunus ayat 59 Qul Allah adina lakum. Kemudian Quran surat An-Naml ayat 59 Allahu khairun amma yusyrikun. Kemudian yang selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah mad yang terjadi dari bertemunya antara mad badal dengan huruf bertanda sukun atau mati. Cara membaca mad lazim kilmi mukhaffaf adalah 6 harokat. Nah, contohnya ini ada dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan 91, yaitu al-ana. Tadi kita udah bahas mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, sekarang ada mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi adalah mad yang terjadi apabila mad tobi'i yang diikuti oleh huruf bertasydid dalam satu kata. Contohnya adalah Kemudian selain mad lazim mukhaffaf kilmi ada mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi adalah mad yang terjadi dari mad tobi'i yang diikuti oleh huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membaca mad lazim musaqqal kilmi itu adalah 6 harokat. Contohnya
waladhdallin, kemudian al-haqqah, kemudian as-shakhah, kemudian ad-dabbah. Nah, di situ kan ada ya waladhdallin. Nah, ketemu huruf bertasydid, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid. Al-haqqah, qafnya bertasydid, waladhdallin, lamnya bertasydid, kemudian as-shakhah, as-shakhah. Nah, di situ qafnya bertasydid, kemudian ad-dabbah. Nah, danya bertasydid, banya bertasydid. Nah, selain itu ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah salah satu kemudian ada mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, mad lazim mukhaffaf harfi ini memiliki 5 huruf, yaitu huruf ro, ha, ya, to, dan ha tarmabutoh. Najwa. Kemudian mad sila qasiroh, yaitu memanjangkan suara pada huruf ha domir, yaitu hi dan hu, kata ganti orang ketiga tunggal, dengan syarat diapit oleh huruf-huruf hidup dan tidak diikuti oleh hamzah sesudahnya. Cara bacanya itu 2 harokat. Contohnya itu ada di buku kalian ya, ada di tabel, yaitu tabel ha domir yang dibaca panjang dan tidak dibaca panjang. Nah, contohnya tuh wala ta'khuzuhu sinatu, kemudian ada lahu ma fis samawati, kemudian ada an sabilihi. Nah, ha domir yang tidak dibaca panjang, la raiba fi, wal yarbuh, zukirasmullahi alaihi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada mad sila tawilah. Mad sila tawilah itu terjadi apabila mad sila qasiro diikuti hamzah. Ukuran panjangnya itu sekitar 4-5 harokat. Contohnya itu di dalam buku kalian ada indahu illa ila samari idza asmara min duni auliya. Kemudian ada mad iwad. Mad iwad itu mad yang terjadi. Kemudian ada mad iwad. Mad iwad itu terjadi karena hurufnya berhenti dan berada pada akhiran, dan hurufnya itu berharokat fathah tayin, kecuali tanwin fathah pada ta tarmabutoh. Mad iwad ini contohnya itu ada di buku kalian ya, dan dibacanya itu 2 harokat. Contohnya itu asal katanya kariman, dibacanya karima. Kemudian aliman, dibacanya alima. Kemudian syai'an, kemudian dibacanya syai'a. Nah, kemudian yang terakhir ada mad tamkin. Mad tamkin itu adalah apabila terdapat ya kasroh bertasydid bertemu dengan ya sukun dalam rangkaian kata. Contohnya nabiyina, huitum, idiyin, al-hawarin, dan nasronin. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hukum-hukum mad. Nah, di buku kalian ada ayo berlatih pilihan ganda dan uraian. Silahkan bisa kalian isi pilihan ganda dan uraiannya. Karena waktunya sudah tidak cukup, bisa dikerjakan di rumah menjadi pekerjaan rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar hukum-hukum mad ya. Ada yang masih ingat gak apa arti dari hukum mad? Ya? Ya benar, hukum mad itu artinya panjang. Secara bahasa ya, secara istilah itu panjang karena bertemu dengan huruf-huruf hukum mad. Huruf-huruf hukum mad itu ada berapa? Ya benar, ada 3. Ada alif, waw, dan ya. Kalau macam-macam huruf mad itu ada berapa? Ya, ada 2. Apa saja? Ya, mad tabi'i dan mad far'i. Nah, semoga dengan belajar mengenai materi hukum mad tadi,
kita dapat menerapkannya ketika kita membaca di dalam Al-Quran ya. Nah, karena waktunya juga sudah habis, Ibu cukupkan saja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.